warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi dan juga kita. Salam sejahtera untuk semuanya aja. Oke, ini kita sedikit perawatan lagi ya, bagaimana dengan setelah habis hujan tadi ya. Jadi ya sebenarnya lebih bagusnya itu kita melakukan perawatan itu kalau ya misalnya hari ini hujan, besoknya baru, jadi tidak terlalu becek gitu. Nah, ini kan sebenarnya kayak pemotongan gini, misalkan ya sebelum disiram lah, atau tanahnya ini tidak basah, soalnya itu akan menyulitkan kita ya, apalagi kalau sudah ada lumutnya seperti ini ya. Nah misalnya ini kan kita angkat ya, ini ada satu contoh ya, kalau yang sudah berpasang lumut ya. Nah saya akan perbesar dulu ya. Masalahnya kekurangan kalau kita masang lumutnya, misalkan ada rumput seperti ini ya, yang tidak kita kehendaki, kalau yang kita angkat sudah pasti dia ikut nih, ikut kan dia, jadi terpaksa kita harus pakai gunting. Nah, tapi kalau di musim kalau tanahnya ini agak kering ya, kita tinggal cabut aja nggak apa-apa. Tapi kalau basah ini ya usahakan kita potong seperti ini. Nah, soalnya kalau kita tarik nanti lumutnya pasti ikut dia. Itu yang susahnya. Oke, ini kan, ini harus kita gunting saja. Ya itu perlunya untuk cara kita membersihkannya ya. Oke. Nah terus yang pertanyaan kedua ya, ini kan kalau mengenai lumut tadi ya, lumut itu sudah terjawab kan. Ini kan ada di kolom komentar pertanyaan ya yang belum saya jawab, jadi sini aja sekalian ya. Terus yang kedua, ini kapan dilepasnya ini bang? Ya ini jujur saja ya, iya setiap 1 bulan ini saya buka, atau 2 bulan saya lepas. Saya lihat perkembangannya, habis itu saya tutup kembali. Habis itu nanti kalau itu masih kurang, ya kita anggap kurang, akarnya kurang lengket, kita tutup lagi. Nah jadi begitu ya. Dan ini yang sudah yang ketiga kalinya ya saya bongkar, habis itu saya tutup, dan yang ketiga kali. Dan untuk ketiga ya, masalahnya kan kita ini kan tidak kelihatan ya, mau kita isolasi menggunakan yang bening itu malah terjadi lumut nanti di dalamnya, karena kan bening kalau kena matahari kan dia sudah pasti berlumut dalamnya, jadi terpaksa kita yang agak gelap ya isolasinya, jadi tidak menimbulkan lumut di dalamnya. Soalnya kalau itu ada lumutnya di dalam, ini merusak dari akarnya ini, akar sakuranya. Makanya saya pilih warna yang agak gelap nih, yang sekiranya matahari itu tidak masuk. Nah terus ya masalah yang ketiga ini, terus bagian atasnya itu gimana ini bang? Kalau untuk jenis sakura mikro ya, seperti biasa untuk sakura mikro ya, bisa kita kawat ya, atau juga kita tidak menggunakan kawat, berdasarkan pemangkasan juga bisa ya. Ya tergantung kita aja lagi yang bagaimana itu kita membuatnya ya. Kalau ini kan, kalau saya biasanya yang penting ada gerak dasar, yang pernah saya kawat ini. Kalau yang sudah ada terbentuk, sisanya ini kan tinggal perimbunan aja lagi. Tinggal perimbunan, jadi kita bisa slow. Jadi tergantung kita aja lagi, mau kita besarkan ya kita los, misalnya seperti ini kan, kita los saja. Kalau mau yang kecil aja dalam bentuk seperti ini kecil ya, kita pangkas terus. Nah yang punya kita ingin kita besarkan ya kita los. Cuma kalau kita pelan-pelan saja ya, kita tidak mengejar target, enak kita bikin. Kecuali itu kita mengejar target ya terpaksa itu kita agak buru-buru ya. Kayak gini kan, ini kan sebenarnya pernah saya potong ya, cuma saya tidak terlalu mengejar target ya, saya ikan aja. Soalnya yang paling penting ini akar yang di dalam ini. Kalau ini sudah selesai ya, akarnya sudah selesai, baru saya mikirkan atasnya. Kalau kita mengerjakan yang dengan sistem slow saja seperti ini ya, kita mengikuti alur pohon jadi enak ya. Oh ini misalnya kurang pas gini, supaya ada tingkatannya di sini enak. Tapi
Tapi kalau kita terlalu mengejar ya, terlalu mengejar pohon itu agak susah. Cuma kadang bonsai itu yang jadi masalah ya, misalnya ini kayak tadi ini kan karena di kucing ya, ditabrak kucing jadi patah. Jadi kadang itu kalonya satu kita terjadi ada kesalahan, terpaksa banyak yang harus kita rombak. Maka penempatan bonsai harus kita gimana ya, kita antisipasi lah sekiranya hama ya. Sebenarnya bukan hama sih kucing itu ya, cuma kalonya dia bermain dengan tanaman, dia injak-injak, hancur tanaman kita ini ya kan. Saya kalau di situ patah, terpaksa yang lainnya tuh ngikuti yang patah itu ya. Kalau yang nggak diikuti, maka kasihan yang patah ini tadi ya, yang patah itu tadi nanti tidak bisa mengejar. Nah, seperti ini. Ya, untuk sementara sih seperti ini aja dulu ya. Ini cuma penyesuaian, dikarenakan ada yang patah ini tadi, jadi harus kita mengulang. Sebenarnya sih nggak jadi masalah kalau kita menggunakan kawat, cuma kayaknya kurang ya. Kalau berdasarkan pikiran saya sih kurang sip itu, nah jadi harus semua ya. Jadi sepertinya kalau mengenai lumut itu tadi ya, lumut itu cara membersihkannya ya. Kalau ada tumbuh rumput, habis itu mengenai yang dalamnya ini ya, dalamnya ini juga ya, misalnya kita ada kayak kalau kita lihat banyak semut, terpaksa kita bongkar gitu ya, bongkar aja, kita lihat dalamnya, habis itu kita tutup. Dan biasanya saya lakukan pembongkaran itu sebulan sekali ya, sebulan sekali, habis itu saya bongkar, saya tutup lagi. Jadi sekalian kita mengoreksi dari akarnya, dia larinya kemana-mana gitu. Cuma dalam posisi ini ya, ini jujur saja tanah tidak saya ganti ya, cuma saya ini ya, takut saya. Cuma kita bawahnya ini kita double pot ya, jadi lubang di bawahnya ini saya perbesar, jadi akarnya nanti keluar dari bawah sini ya. Nah itu kan ada yang keluar kan, nah ada yang keluar. Jadi begitu saya maninya. Oke, jadi saya double pot ya, di sini bawahnya ini ada pot lagi, terus saya jemur. Jadi dia tembus ke bawah, mengenai di sini ya tidak saya ganti. Tetapi nanti kalinya kita ada melakukan kayak kita kontes atau kita mau jual ya di tempat pameran ya, biasanya ini saya angkat medianya ini ya. Soalnya ini kan akarnya penuh ya, sudah pasti dia mengikat. Jadi tinggal kita balik, lalu kita angkat, kita tambahkan tanah di bawahnya, di dalamnya potnya ini. Palingan 1 jari ya kita tambahkan, habis itu tutup lagi pakai ini, dan tanah tetap lengket pada akarnya, tidak kita bongkar ya. Itu biasanya kalau 1 minggu sebelum pameran ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat ya akarnya ya. Nah itu kan ada akarnya ini akarnya kan, ini akarnya sampai keluar di sini. Cuma memang saya buat seperti itu ya supaya kelihatan ya, soalnya ini kan kita semal bikin ya. Semal itu kita harus gimana ya, misalkan ya ada sesuai dengan kaidah pohon itu sendiri, habis itu terdapat keunikannya, habis itu terlihat menyejukkan ya. Jadi seperti itu. Oke. Apalagi ini ya, jenis sakuranya satunya misalnya kalau dia berbunga itu pasti cantik. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik, dan komentar silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa ya tanda like-nya serta subscriber-nya dan juga subscribe-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.